Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Pendra Gurnik dengan NIM 3211801035. Saya dari Prodi Teknik Elektronika semester 4 kelas karyawan akan menjawab dan menjelaskan tentang jawaban saya UTS di mata kuliah PLC. Lalu lanjut saja. Yang pertama itu adalah sebutkan bagian dasar dari PLC dan jelaskan. Di PLC ada yang pertama itu unit CPU. Unit CPU merupakan bagian yang berfungsi sebagai otak bagi sistem. CPU berisi mikroprosesor yang menginterpretasikan sinyal-sinyal input dan melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan sesuai dengan program yang telah tersimpan. Baru yang kedua, ada unit memori. Unit memori dalam PLC digunakan untuk menyimpan data dan program yang nantinya akan di-upload langsung ke dalam PLC-nya dari PC. Yang ketiga itu ada unit power supply atau unit satu daya. Ini unit yang penting yang berfungsi untuk mengkonversikan tegangan AC 220 volt menjadi tegangan atau tegangan DC 24 volt menjadi tegangan rendah 5 volt yang dibutuhkan oleh prosesor dan rangkaian-rangkaian data input-output interface. Yang keempat, itu ada komponen programmer yang merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PLC. Baru yang kelima itu ada unit input-output. Unit input-output itu berfungsi untuk menghubungkan sistem dengan dunia luar. Maksudnya dunia luar itu seperti push button dan push button, sensor, motor DC. Input untuk PLC itu biasanya ada push button atau sensor. Lalu outputnya bisa motor, relay, atau conveyor, ya lain-lain. Baru lanjut ke nomor 2, jelaskan alokasi memori area PLC Omron di bawah ini serta berikan contoh. Yang pertama itu ada CEO atau lebih dikenal dengan input output area, merupakan bit terminal yang berhubungan dengan input dan output pada PLC. Sebagai contoh, pada input area memiliki rentang dari angka 0 sampai 99. Berarti memiliki 100 angka. Dengan setiap angka tersebut berisikan 16 bit. Yang artinya ini memiliki kapasitas input maksimal 1600 bit. Ini bisa kita contohkan nanti di CX Programmer. Kita akan memasukkan address atau alamat. Biasanya input itu ada 0.00 sampai 0.15 karena 16 bit sampai 99.00 sampai 99.15 itu yang input. Sedangkan channel output
itu ada di 100.00 sampai 100.15, lalu sampai 199.15. Outputnya juga 16 bit. Baru ada work area, merupakan bit internal yang dapat digunakan dalam pemrograman, tetapi tidak berhubungan dengan input-output PLC. Lalu ada holding area, yaitu merupakan memori yang tetap menyimpan data sebelumnya walaupun PLC dimatikan. Lalu data memory area itu merupakan memori yang dapat digunakan untuk menyimpan data Word, bukan dalam bit. Baru ada timer. Timer merupakan memori yang digunakan untuk menghitung atau digunakan untuk sebagai waktu tunda, delay. Pada PLC terdapat 4096 timer. Baru ada counter. Counter merupakan memori yang digunakan pada PLC. Baru data register itu pengalamatan data. Baru ada TR area atau temporary relay area, merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Oke, lanjut ke nomor 3, pengkabelan input pada PLC Omron CP1L. Jadi kita pindah ke sini. Nah, di sini ada gambar terminal input pada PLC CP1L. Itu ada plus minus, COM 01, 03 sampai 010, baru ada NC, ada ground. Di sini ada NC, ada ground. Nah, kita mulai dari plus minus di sini. Plus minus di sini merupakan satu daya untuk terminal satu daya untuk PLC untuk menghidupkannya. Bisa dilihat nanti di PLC CP1L-nya akan ada tulisan 24 volt DC. Maka kita taruh 24 volt DC yang plus di sini dan minus di sini. Baru ada NC. NC ini maksudnya not connected, jadi tidak dipakai. Baru ada ground. Ground ini kita hubungkan ke ground nantinya. Baru mulai ke COM sampai terminal 10. Nah, COM ini akan kita gunakan nanti sesuai dengan barisan input push button-nya. Baru 001 sampai 010 ini, 011 sampai 11. Itu adalah terminal inputnya. Jadi push button nanti atau sensor nanti itu dihubungkan langsung ke sini, bukan ke COM, bukan ke yang lain. Baru kita misalnya di sini terminal 01 diberi push button. Push button itu kan ada dua kaki. Yang pertama kita hubungkan aja langsung ke terminal 01 seperti ini. Baru kaki yang keduanya itu bisa kita hubungkan ke minus atau ke plus dari sumber untuk menghubungkannya. Tapi jika kaki yang push button ini dihubungkan ke plus, maka negatif baterai akan masuk ke COM.
Sebaliknya, jika kaki lainnya dari push button itu dihubungkan ke minus, maka plusnya akan masuk ke COM. Karena COM di sini cuma satu, maka jika push button pertama itu COM-nya minus, maka semuanya harus minus. Atau jika kaki push button itu ke plus, maka semua kaki push button yang ada di lainnya ini, terminal lainnya harus di plus juga seperti ini. Jadi yang masuk ke terminal itu nanti plus, sedangkan yang COM itu akan masuk minus. Jadi tidak sama kutubnya, tapi berbeda. Itu harusnya. Tapi boleh dibalik, misalnya COM plus atau COM minus, itu dibalik aja. Ini untuk push button. Jika untuk sensor, misalnya sensor infrared lah. Sensor infrared itu ada plus minus output. Ada 3 dia. Jadi plus minus itu masukkanlah plus minus. Baru outputnya nanti itu akan ke terminal input. Terserah mau yang mana saja, misalnya kita gunakan di 01. Taruh di 01. Itu output dari sensornya. Baru yang ke COM ini akan ke COM itu harus negatif. Karena output dari sensor itu positif. Jadi di COM itu harus kita kasih negatif. Oke. Sudah segitu saja untuk nomor 3, baru nomor 4. Jelaskan sistem pengkabelan output pada PLC Omron untuk output relay NPN. Kita ke sini. Nah, ini ada terminal output dari PLC CP1L. Ada NC, itu not connected, jadi jangan dipakai. Baru 00 dengan COM-nya sendiri, itu ada di sini. Ini 00, COM-nya ada di sini. 01, COM-nya di sini. 02 dan 03, itu satu COM-nya. Lalu 04, 05, 07, 06, itu COM-nya di sini. Jadi dipisah-pisah kalau output. Karena biasanya output itu bervariasi. Bisa seperti ini, buzzer, lampu, relay, banyak. Sama seperti misalnya lampu, kita gunakan lampu sebagai outputnya. Lampu itu dihubungkan ke terminal 00, maka kaki lainnya itu akan masuk. Misalnya kita pakai sumber AC, maka masuklah ke line dan netralnya ke COM. Atau COM-nya itu line dan kaki lain dari lampunya itu ke netral. Atau bisa dibalik. Atau untuk lampu DC, itu bisa COM-nya kita kasih negatif dan lampunya dikasih positif di sini. Atau sebaliknya, di sini negatif, di sini positif. Nah, itu untuk terminal 00, itu COM-nya di sini ya. Jadi beda-beda. COM ini ikutin garis merah ini kan dibagi gitu. Nah, COM ini untuk ini untuk ini untuk ini dan ini. Kita coba di sini. Di sini ada outputnya, kita kasih coil relay. Jadi coil relay ini
di K1 itu masuk ke terminal 02, K2 masuk 03. Nah, COM-nya itu di sini. Jadi misalnya kaki lainnya dari K1 itu masuk ke positif, maka kaki lain dari K2 juga harus positif. Dia harus sama ngikut. Jadi nggak boleh beda, karena COM-nya di sini satu. Jadi misalnya kaki K1 itu masuknya ke positif, kaki K2 yang lain ini masuk positif juga, maka yang masuk COM itu adalah negatif. Karena jika begini sistemnya, waktu 02 ini diaktifkan, maka COM akan mengalirkan arusnya ke 02 dan 03. Kalau 02 dan 03 diaktifkan, maka COM akan mengalirkan arusnya ke 02 dan 03. Kalau 03 aja, COM mengalirkannya ke 03, nggak ke 02. Jadi seperti itu, maka misalnya 02 dan 03 diaktifkan, COM mengalirkan arusnya ke sini. Jadi nggak mungkin di dua kutubnya coil itu sama, menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi kita harus membedakannya. Misalnya di sini positif, di sini negatif. Negatif, positif. Tapi untuk 03 dan 02 itu harus sama. Sama seperti ini, 04, 05, 07, 06 itu harus sama. Yang masuk ke COM itu beda. Ini juga sama ya. Jika 04, 05, 07, 06 itu diaktifkan, maka COM akan mengalirkan arusnya ke 04, 05, 06, dan 07. Jadi jika di sini kaki untuk buzzernya telah mendapatkan positif, maka COM ini harus negatif supaya buzzer ini aktif. Jadi mendapatkan kutub positif dan negatif. Nggak bisa buzzer itu aktif kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Sama seperti lampu. Jadi itulah inti dari pengkabelannya. Bedakan COM dan terminalnya. Tapi saran untuk lebih gampangnya itu semua COM disamakan saja. Jadi negatif semua atau positif semua. Jadi tidak memberatkan waktu pengkabelan praktek. Lanjut ke soal selanjutnya itu, jelaskan langkah-langkah setting yang perlu dilakukan untuk koneksi online antar PLC CP1L dengan PC. Nah, untuk itu kita buka CX Programmer. Kita praktekkan saja. Ini sudah terbuka CX Programmernya. Pertama-tama kita klik kertas ini untuk new. Nah, di sini kita atur. Ini device name ini terserah. Ini nanti misalnya tugas, nggak apa-apa. Itu namanya nanti. Nah, device type. Kita harus, karena tadi kita ingin mengkoneksikan dari PLC ke komputer ini, dan tipe PLC-nya itu CP1L, maka kita pilih CP1L. CP1L itu menggunakan USB. Jadi, klik USB. Menggunakan USB, kenapa saya tahu? Karena sudah pernah praktikum sebelumnya dan tahu bahwa CP1L itu mempunyai port USB untuk menghubungkannya dari PLC ke komputer. Jadi, karena kita menggunakan USB, pilih USB, baru oke. Nah, setelah oke, misalnya saja kita berikan, lalu buat programnya ya. Ini contoh
Itu ada input, baru kita kasih outputnya. Untuk contoh program. Baru di sini ada file edit view, kita klik PLC, baru work online. Atau bisa press Ctrl W, kita W. Nah, nanti akan kayak gini. Tapi sebelumnya, pastikan PLC-nya itu hidup dan terkoneksi melalui port USB ke PC atau laptop, kalau memakai laptop. Baru setelah seperti ini, kita klik saja yes. Nah, jika ada seperti ini, itu artinya PLC tidak hidup atau kabelnya belum terkoneksi. Coba cek lagi. Ini kayak gini karena nggak ada PLC di rumah, Pak. Jadi nggak bisa. Tapi nanti setelah PLC work online, baru yes, nanti akan terkoneksi. Dia ada loadingnya sebentar untuk mengupload data ke PLC, baru nanti pencet OK, selesai. Maka PC akan terkoneksi dengan PLC tersebut. Lalu kita masukkan nomor selanjutnya. Desain ladder diagram atau latching relay. Di sini kita lanjutin saja ya. Tapi tak enak, jadi dihapus saja. Pertama, latching relay itu maksudnya locking, sistem locking menggunakan relay. Jadi bisa menggunakan relay biasa atau bisa menggunakan dengan PLC. PLC diatur melalui program ini. Jadi misalnya kita buat addressnya itu 0, 0, 0. Ini input. Baru outputnya di sini. 100 itu output. Nah, di sini kuncinya. Itu kita gunakan feedback. Feedback dari output. Kita berikan 0000 ya, output ya. Nah, kita koneksikan ke atas. Itu sistem lockingnya. Jangan lupa kasih tombol NC untuk sebagai tombol reset. Nah, jadi di input ini kita memakai tombol NO atau normally open. Lalu di reset kita menggunakan normally close. Baru output kita menggunakan get normally open. Mari kita simulasikan untuk membuktikan bahwa sistem ini benar. Klik simulation for online simulator. Nah, kita aktifkan set on. Nah, di sini outputnya hidup ya. Baru karena outputnya hidup, maka feedback dari outputnya itu mengalir juga, hidup kan di sini. Jika kita matikan inputnya, maka output akan tetap hidup. Karena sudah ada feedback dari output di awal yang mengakibatkan latching atau locking di sini ya. Nah, ingat, untungnya ada reset. Jadi bisa kita matikan. Kalau nggak ada reset,
Mungkin nggak bisa dimatikan, harus dari sumbernya kita matikan. Seperti itu. Jadi input memberikan arus supaya output hidup, dan jika inputnya di off kan, output yang tadinya feedback, yang memiliki feedback di awal, itu akan menghidupkan outputnya sendiri, meskipun inputnya itu off. Seperti ini. Itu latching namanya. Oke. Itu untuk nomor 6. Baru nomor 7 di sini itu ada desain sistem ya. Untuk pengisian cairan pada botol menggunakan pensi Omron. Nah, di sini ada switch, ada valve, ada tank, valve kedua, stamping, labeling, motor untuk menggerakkan conveyor. Nanti botolnya akan bergerak di atas conveyor tersebut. Lalu ada sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Nah, cara kerjanya itu yang saya tangkap dari pembicaraan kemarin ya, yang Bapak jelaskan, itu kita hidupkan dulu switch-nya ke on, maka valve 1 akan mengisi tank. Tangki sendiri harus full sebelum motor ini bergerak, atau sebelum sistem bekerja, itu tank harus full dulu dengan air. Setelah full, maka motor atau conveyor itu bergerak. Mulainya botolnya di sini ya, itu bergerak ke sini dan mengenai sensor 1. Sensor 1 itu jadinya aktif dan conveyor berhenti tepat di sini. Lalu valve 2 akan mengisi botol. Setelah botol full, valve 2 dimatikan dan motor conveyor itu bergerak lagi sampai sini. Nah, sensor 2 mengenai botol, lalu conveyornya mati, stamping mesinnya akan aktif. Setelah stamping mesin selesai, maka conveyor akan jalan lagi sampai ke sensor 3. Sensor 3 mengenai botolnya, lalu conveyor berhenti, baru proses labeling dari sini. Nah, di sini saya menggunakan sensor untuk mengetahui botolnya telah full, botol telah di stamping, atau botol telah di labeling. Begini, mari kita buat desainnya. Nih, kita menggunakan CP1L ya. Oke. Pertama, kita berikan nih saklar on off di sini. Itu menggunakan NO ya, jangan NC. Kalau NC itu langsung aktif fungsinya. Kita buat addressnya 0000. Ini komennya itu saklar. Jalur, baru outputnya. Nah, kita lihat di sini. Saklar itu menghidupkan valve 1. Ya kan? Berarti di sini valve 1. Ini addressnya salah. Ini 100.00. Ini valve 1.
Sudah, baru kita lanjut di bawahnya. Valve 1 dengan outputnya itu nanti nggak perlu, ini valve 1 ini tetap hidup, kita tidak perlu mematikannya. Jadi di sini saya salah. Kita gunakan sensor untuk mengetahui kalau air di tangki ini telah full, barulah kita bisa menjalankan conveyornya. Tadi kan seperti itu. Jadi kita buat di sini 01 untuk sensor tangki. Jalurnya dan menghidupkan motor. Soalnya motor conveyor ya. Motor aja lah untuk conveyor. Nah, maksudnya saya taruh di sini tuh jika sensor di tangki ini telah mendeteksi bahwa airnya telah full, maka motor menggerakkan conveyor, maka mulai prosesnya. Setelah motornya bergerak, maka akan terdeteksi dulu dari sensor 1. Mari kita buat sensor 1. Sensor 1. Nah, sensor 1 di sini itu untuk menghidupkan valve 2 ya. Ingat, ini input di sini dan DRS ini output. Saya baru ingat. Nah, untuk outputnya kita menggunakan ini. Dan seperti ini. Maaf, saya baru ingat. Kita buat di sini valve 2. Nah, baru kalau leadingnya seperti ini, motornya itu akan terus jalan. Sensor 1 jalan, jadi kita harus menggunakan stoppernya di sini. Nah, itu kita buat output dari sensor 1. Nah, lalu untuk mengetahui botolnya telah full atau tidak, kita kasih sensor ya. Sensor itu kita menggunakan NC, terminal NC seperti ini. Bisa didapatkan di sini. Ini NC, ini NO. Lanjut NC. Klik, masukkan alamatnya itu biar beda. Sensor air botol. Nah, kita kasih nama seperti itu aja untuk mengetahui air di botol kan. Nah, jadi coba review dulu. Saklar on, valve 1 terbuka dan mengisi tangki sampai full. Sensor tangki aktif, akan menggerakkan motor. Motor
botol sampai ke sensor 1. Sensor 1 aktif, maka valve 2 aktif. Valve 2 di sini aktif juga. Karena ini NC, aktifnya itu untuk memutuskan. Nah, motor akan berhenti. Baru jika botol sudah full, sensor air botol ini akan aktif, maka memutuskan hubungan di sini. Valve 2 tidak lagi bekerja. Di sini juga valve 2-nya tidak lagi bekerja. Maka ini terhubung lagi. Lalu motor akan bergerak lagi. Conveyor bergerak sampai ke sensor 2. Nah, ini sama saja seperti yang di atas. Nah, kita buat 102 untuk sensor 2. Lanjut. Nah, di sini itu apa yang sensor 2 kerjakan? Oh, stamping. Stamping. Berarti kita buat alamat untuk outputnya itu seperti tadi saya jelaskan ya. Untuk input itu 0 sampai 99, sedangkan output 100 sampai 199. Komennya kita kasih nama stamping. Kita kasih sensor untuk mengecek apakah stamping telah selesai atau belum. Sensor stamping. Nah, kita kasih juga untuk di sini untuk menghentikan conveyornya di proses itu supaya tidak terlewat. Baru di sini sensor sensor 3 ya. Kita kasih sensor labeling. Maaf lupa memberi alamat sensor labeling. Oke, ini tuh proses labelingnya. Kita akhiri. Ayo, jangan lupa kasih sensor untuk menghentikan motornya nanti. Kita kasih. Bukan sensor, itu untuk memutuskan. Nah, jadi jika labeling telah berjalan, maka conveyor itu akan berhenti. Bukan sensor, itu feedback. Seperti itu. Nah, coba kita simulasikan saja ya. Sekalian saya jelaskan langsung. Nah, kita kembali ke gambar. Nah, pertama-tama kan switch-nya ini harus di-on-kan. Maka kita on-kan. Ini saklar sini. Itu saya on-kan. Nah, valve 1 jalan. Valve 1 itu ini akan mengisi tangki. Kita tunggu tangkinya full kan. Nah, setelah tangkinya full, sensor mendeteksi nih kalau tangkinya udah full. Tuh. Menghidupkan motor. Motor di mana? Motor itu ini. Untuk menggerakkan conveyor. Nah, misalnya botolnya itu di sini, di kursor saya. Conveyor jalan kan? Jalannya ke sini bukan ke sini ya. Kalau ke sini jatuh. Nah, ke sini
Stop. Kena sensor 1. Sensor 1 mengenai botol. Kita coba. Nah, sensor 1 mengenai botol nih. Kita hidupkan. Nah, valve 2 jalan. Sedangkan motor berhenti. Jadi, waktu botolnya mengenai sensor 1, itu tidak terus jalan, tapi berhenti di sini. Nah, valve 2 kan tadi hidup kan, jalan, mengisi air. Baru kita tadi kan menaruh sensor di sini untuk mendeteksi apakah botol itu telah full atau tidak. Setelah botol itu full, kita on kan nih. Nah, on kan, valve 2 mati, motor conveyor jalan lagi. Nah, valve 2 berarti udah nggak ngisi lagi. Terus jalan, conveyornya jalan sampai ketemu sensor 2. Sensor 2 on. Sensor 2 kita kasih on. On. Nah, stamping dimulai. Motor berhenti. Seperti tadi. Conveyor berhenti, stamping mulai. Cetek. Nah, dicek kan pakai sensor tadi. Sensor udah ngecek dan stamping telah berhasil, telah selesai. Kita on kan. Nah, stampingnya off, motornya jalan. Motornya jalan. Dari sini, motornya jalan lagi. Nah, mengenai sensor ketiga. Sensor ketiga itu menghidupi labeling. Lihat di sini. Sensor 3 kita on kan. Oh ya, on-nya itu lupa kan saya. Untuk menghidupkan terminal itu klik kanan. Set on. Nah, labeling. Labeling dimulai. Motor berhenti. Valve berhenti. Jadi sampai sini berhenti. Nah, labeling mulai. Cek. Dicek pakai sensor. Sensor bilang labeling telah berhasil. Seperti itu. Kita di sini sensor labeling nih. Kita setkan on. Motor akan maju lagi. Nah, karena kan botolnya nggak mungkin berhenti di sini terus, numpuk jadinya. Jadi saya asumsikan botolnya maju, baru di packing oleh orangnya. Nah, seperti itu. Jadi simple. Nah, di sini ada saklar, ada sensor di tangki untuk menghidupkan sistem. Sistemnya kan dimulai dari motor. Motor kalau nggak ada yang menghalangi sensor, maka sistem nggak akan bekerja. Jadi motornya, conveyornya. Nah, di sini ada untuk menonaktifkan conveyor waktu sedang proses valve 2, proses stamping, proses labeling. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 8. Itu upload ke learning. Oke. Seperti ini saja. Sepertinya sudah ya. Sudah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.